Jadi, buat teman-teman yang punya cita-cita untuk menjalani karir di bidang kreatif seperti aku, membangun portfolio itu penting banget. Caranya tuh gampang ya. Sekarang udah banyak kesempatan yang bisa kamu pakai untuk bisa membangun portfolio yang bagus. Hai semua, saya Dinda Puspitasari, seorang fashion illustrator. Always believe in your dreams, believe in yourself. So in order to grow, we must always focus on ourselves. Nah, kalau kamu tertarik buat jadi fashion illustrator, tapi bingung harus mulai dari mana, di course ini kita akan sama-sama belajar 3 hal, yaitu 1. Apa aja yang perlu disiapin sebelum memulai karir sebagai fashion illustrator. 2. Alat apa aja sih yang aku pakai dan gimana cara pakainya. Ada bedanya nggak antara menggambar manual dan digital? Yang ketiga, supaya bisa bekerja dengan profesional, job apa aja yang bisa dikerjakan, gimana caranya mengelola keuangan dan komunikasi dengan klien. Menarik kan? Sekarang, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku sampai bisa menjadi fashion illustrator. Dari kecil, aku sudah diberikan akses ke hal-hal seputar kerajinan karena mamaku suka banget ngejahit. Nah, pas kuliah, aku tadinya mau ambil fashion, tapi karena kurang biaya, jadi aku ambil kuliahnya advertising. Nah, ternyata pas kuliah advertising itu, aku banyak belajar tentang graphic design. Di situ aku mulai belajar tentang basic penggunaan aplikasi dan beberapa fundamental lainnya mengenai ilustrasi dan desain. Waktu kuliah ini, aku mulai terekspos dengan blog dari luar negeri. Salah satunya adalah Igor and Andre. Waktu aku melihat blog Igor and Andre ini, itu fresh banget buat aku, karena yang aku lihat di situ adalah fashion illustration. Aku baru sadar bahwa fashion itu nggak cuma fashion blogger aja, tapi kita juga bisa berkarya ilustrasi, tapi subjeknya fashion. Nah, sejak itu, aku mulai mengkombinasikan kesukaan aku terhadap fashion dan juga blogging. Aku mulai posting ke blog aku di tahun 2008. Aku tidak ada mengharapkan visit apapun di blog aku karena aku itu hanya self-expression aja. Lalu di tahun 2010 aku lulus kuliah. Aku bingung apakah aku mau jadi art director atau mau fokus ke bagian lainnya. Akhirnya aku decided untuk menjadi account executive. Pengalaman aku di advertising agency itu mengajarkan aku bahwa kalau kita kerjanya terstruktur, pasti hasil pekerjaan yang kita hasilkan juga bagus. Jadi dari situ aku menyadari bahwa aku punya 2 sisi, yaitu 1, aku suka mengerjakan hal-hal yang artsy, spontaneous, dan abstrak. Dan yang kedua, aku suka banget semua hal yang terstruktur dan rapi. Jadi walaupun aku abstrak dan kreatif, aku juga harus mengerjakan semuanya tuh terstruktur. Selama aku kerja di advertising agency, aku selalu merasa nggak betah. Jadi selama itu pun aku dirotasi ke 3 divisi yang berbeda. Pada saat itu juga, di akhir pekannya, aku tuh banyak mengerjakan hal-hal yang memang interest aku. Seperti aku mulai bikin fashion brand, aku mulai ngegambar-gambar juga. Jadi semuanya tuh aku kerjakan di akhir minggu gitu. Lalu suatu hari aku merasa yakin bahwa fashion brand aku bisa nih digedein gitu. Tanpa punya perhitungan yang baik dan rencana yang baik mengenai kedepannya seperti apa. Dan ditambah juga aku tuh capek banget kerja di advertising agency. Jadi kedua itu membuat aku yakin, oke, aku akan resign, akan membesarkan fashion brand aku, tapi nggak punya rencana. Setelah resign, rencana aku membesarkan brand aku ini gagal dalam waktu 3 bulan saja. Kenapa? Di situ aku baru sadar bahwa semua rencana kita itu harus ada rutenya gitu. Jadi kalau kita mau tujuan kemana, harus ada step apa yang harus diambil. Ini jadi pelajaran buat aku. Kalau mau kerjain sesuatu yang freelance, harus planning yang benar, terutama soal financial. Jadi financialnya harus dibenerin dulu. Setelah itu, baru kita bisa lebih leluasa berkarir di bidang apa aja. Jadi selama 3 bulan yang tadinya aku mau membesarkan fashion brand aku itu, aku tuh jadi mikir banyak banget. Aku mulai mikir apakah aku mau melanjutkan sebagai pegawai kantoran atau aku mau melanjutkan sebagai entrepreneur. Tiba-tiba aku dapat tawaran untuk kerja di startup company. Ini totally random, tapi memang menurut aku perjalanan hidup aku lumayan kayak gitu. Lalu aku mulai kerja di startup company sebagai PR executive. Tapi balik lagi, belum lama kerja di situ aku udah merasa nggak cocok. Kenapa? Karena pekerjaan aku tersebut bukan berkaitan dengan bidang kreatif, tapi yang aku kerjakan lebih ke angka statistik dan juga copywriting. Nah, kalau ditarik mundur lagi, tadi aku sempat cerita tentang blog aku yang aku mulai tulis di tahun 2008, di mana aku upload fashion illustrations aku. Ternyata beberapa tahun kemudian, di tahun 2013, blog aku ini ada yang lihat, yaitu Dian Pelangi. Dia tiba-tiba minta aku mengilustrasikan buku pertamanya, yang mana aku pasti bilang iya, kan ini seru banget dan itu pengalaman pertama aku mengerjakan buku. Di break aku 3 bulan yang mau jadi fashion designer itu, tiba-tiba aku malah berubah haluan secara spontan menjadi fashion illustrator. Jadi, buat teman-teman yang punya cita-cita untuk menjalani karir di bidang kreatif seperti aku, membangun portfolio itu penting banget. Caranya tuh gampang ya. Sekarang
sekarang udah banyak kesempatan yang bisa kamu pakai untuk bisa membangun portfolio yang bagus. Kamu bisa bikin blog seperti aku dulu, atau kamu bisa bikin website, bisa bikin Behance, atau simply kamu bisa taruh di Instagram kamu dengan menyertakan kredit yang jelas. Jadi intinya, sebelum kalian yakin memutuskan karir mau freelance, sebelum itu kalian harus mulai membangun portfolio. Jadi nggak langsung tiba-tiba putus hubungan gitu. Jadi pas kamu building portfolio, kamu masih kerja kantoran atau kamu mengerjakan hal lain sambil membereskan financial kamu juga. Jadi nanti begitu kamu udah tahu hari H-nya, udah tinggal jalan, portfolio kamu udah rapih, kamu tinggal cari klien yang benar. Setelahnya, aku kan masuk startup lagi nih. Tapi pas aku masuk startup itu, aku mulai sadar bahwa tujuan selanjutnya aku mau kerja sebagai fashion illustrator full time. Jadi, tapi aku harus membenarkan dulu nih financial aku. Di situ aku mulai mencari klien ilustrasi, menambah klien awal aku, memperbaiki portfolio aku, memperbaiki financial situation aku. Jadi aku punya tujuan yang sangat jelas. Nah, pas aku masuk startup itu, aku ngobrol dengan teman aku. Teman aku ini melihat buku yang aku bikin untuk Dian Pelangi dan beberapa buku setelahnya. Setelah itu dia menawarkan aku, Dinda mau nggak kita bikin buku bareng? Aku pikir, ya bolehlah, iseng-iseng aja. Ternyata bukunya itu menjadi buku yang best selling. Selama 3 tahun, sudah terjual lebih dari 100.000 kopi. Pasti kalian udah bisa nebak, nggak sih? Mungkin ada juga nggak bisa nebak. Judulnya adalah 88 Love Life yang ditulis oleh Diana Rikasari dan diilustrasikan oleh aku. Bukunya ini dipublish di tahun 2014, sampai sekarang masih cetak ulang terus dan kita sudah pernah ditranslate ke dalam bahasa Korea, bahasa Vietnam, dan lain-lain. Pada saat proses promosi buku 88 Love Life ini, aku banyak belajar. Selain belajar tentang ilustrasinya, belajar tentang proses membuat buku, aku juga belajar bahwa dari visual buku kita bisa menyampaikan message yang sangat banyak dan kita bisa connected dengan audience yang memang kita nggak pernah kira sebelumnya. Karena waktu itu kita sempat tour keliling Indonesia dan kita juga sampai ke Malaysia, even kita dapat award Best Non-Fiction Book. Nah, dari segitu panjangnya perjalanan aku yang belok-belok, kenapa sih aku akhirnya memilih untuk fokus jadi fashion illustrator? Karena aku dasarnya pengen jadi illustrator ya. Cuma aku pikir, aku pengen klien mengenal aku spesifik dan aku juga pengen dapetin klien yang spesifik seperti di bidang fashion, beauty, dan lifestyle. Itu kenapa aku membranding diri aku sendiri sebagai fashion illustrator supaya aku bisa mendapatkan target klien yang tepat dan juga klien bisa melihat aku bisa membuat karya yang tepat untuk brand mereka. Itu dia perjalanan aku mengejar passion. Kendala yang ada di masa lalu itu membukakan pintu lain yang membuat aku bisa memperkaya diriku dengan skill pendukung lainnya. Nah, sekarang aku ada challenge buat kamu. Coba ceritain keterbatasan kamu dalam mendalami passion kamu dan apa yang kamu lakukan untuk bisa mengatasi keterbatasan ini. Share di kolom komentar ya. Di video selanjutnya, kita akan membahas tentang ilustrasi manual. Yuk, lihat aku bikin ilustrasi. Pertama-tama secara manual dulu. Kira-kira alatnya apa aja sih? Terus bisa pakai bahan apa aja ya? Klik next ya.